Mereka digambarkan sebagai kelompok yang paling tidak kompeten, seolah-olah sama sekali tidak memahami cat kerja jaringan listrik. Memperbaiki mobil saja mereka tidak bisa, pengetahuan mereka nyaris nol. Mereka sepenuhnya tidak berguna, hidup sebagai parasit. Dan ketika diberi kesempatan untuk memimpin, yang terjadi justru kehancuran negara karena mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menjalankan apapun. Judul-judul berita larut malam langsung meledak ketika Tucker Carlson memasuki pusaran kontroversi seputar dugaan pelarian Meghan di bandara LAX. Ketika catatan bank mulai bermunculan dan kronologi kejadian semakin terbuka, reaksi Carlson datang cepat, tajam, dan mustahil diabaikan. Studio-studio televisi mendadak hening ketika tuduhan bertabrakan langsung dengan bukti nyata, dan kisah yang sebelumnya hanya beredar sebagai bisik-bisik kini menggema keras di layar kaca. Apakah pengungkapan ini menjadi akhir cerita, atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Saat Carlson mengurai setiap detailnya satu persatu, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah kebenaran akhirnya menyusul citra publik yang selama ini dibangun? Dari drama di LAX hingga skandal internasional, apa yang disaksikan dunia? 7 koper yang ditumpuk tinggi, pengalihan mendadak sebuah jet pribadi, hingga pendaratan mengejutkan di pangkalan militer di Sisilia. Di permukaan, semua itu tampak seperti tontonan sensasional. Kilatan kamera, teriakan judul berita, media sosial yang meledak oleh spekulasi. Namun kenyataannya, itu hanyalah tirai yang mulai terbuka. Drama sesungguhnya dimulai ketika bukti nyata muncul ke permukaan, bukan rumor, bukan gosip, bukan opini panas para komentator, melainkan bukti konkret dapat diverifikasi dan tak terbantahkan. Dan di pusat badai ini, siap membedah semuanya untuk publik berdiri Tucker Carlson. Dikenal dengan komentarnya yang tajam dan lugas, Carlson tidak berspekulasi dan tidak berteori. Ia menampilkan fakta apa adanya, dan fakta-fakta itu sangat mengguncang. Inti dari pengungkapan ini adalah jumlah uang yang mencengangkan, 12 juta dolar dalam bentuk tunai yang tidak dideklarasikan dicegat jauh di luar wilayah Amerika Serikat. Ini bukan kesalahpahaman atau kelalaian administratif. Ini adalah pergerakan dana dalam jumlah besar yang dilakukan secara sengaja dan terkoordinasi, dan kini telah dilacak, didokumentasikan, serta dibuka ke publik. Catatan bank, transfer kawat yang dirinci dengan teliti, dan tanda terima resmi, semuanya mengarah pada satu kenyataan mengejutkan. Narasi Sussex yang selama ini dibela oleh tajuk berita dan profil glamor kini berada di bawah sorotan tajam. Carlson menguraikannya langkah demi langkah, membawa penonton menelusuri labirin manuver keuangan, rekening lepas pantai, dan perusahaan cangkang. Setiap dokumen memiliki ceritanya sendiri. Setiap transaksi adalah benang dalam jalinan penipuan yang, jika disatukan, membentuk pola yang sulit disangkal. Waktu transfer yang sangat presisi, perpindahan dana lintas negara, penggunaan perantara, semuanya mengisyaratkan adanya sistem yang dirancang untuk menyembunyikan, mengaburkan, dan memanipulasi. Dampaknya sangat besar. Ini bukan sekadar skandal selebritas, melainkan jaringan aktivitas keuangan yang memunculkan pertanyaan serius tentang legalitas, niat, dan tanggung jawab dalam skala yang tak banyak orang perkirakan. Carlson tidak menahan diri. Ia menegaskan bahwa setiap jejak dokumen, setiap catatan, setiap baris dalam pembukuan membangun sebuah kasus yang berpotensi meruntuhkan citra yang selama ini dikurasi dengan cermat untuk konsumsi publik. Malam ini, fokusnya tajam, risikonya tinggi, dan pengungkapannya tanpa ampun. Carlson menyajikan bukan cerita berbasis rumor atau sindiran, melainkan narasi yang tertulis jelas, distempel dalam arsip resmi, dan dilacak melintasi batas-batas internasional. Kesimpulannya, sulit dihindari. Kisah Sussex, dongeng yang selama bertahun-tahun dipresentasikan kepada dunia, mulai retak di bawah berat bukti-buktinya sendiri. Dan di pusat semua perhatian itu, satu sosok berdiri dalam sorotan tajam, Meghan Markle. Malam ini, saat Carlson mengurai bukti demi bukti,
Pesan utama dari judul-judul berita menjadi jelas. Dokumen-dokumen itu berbicara sendiri. Peristiwa di LAX hanyalah permulaan. Realitas yang tertulis hitam di atas putih jauh lebih memberatkan. Meghan Markle, dunia sedang menyaksikan dan putusan itu tampaknya tak terelakkan. Carlson yang dikenal berani dan tanpa kompromi bersiap mengungkap misteri di balik 12 juta dolar yang diduga terkait dengan Meghan. Namun, apakah ia benar-benar memiliki bukti kuat untuk menopang klaim ini, ataukah semua ini hanya didasarkan pada kecurigaan semata? Mari kita simak lebih jauh. Berkas yang mengubah segalanya ini bukanlah segmen opini biasa, bukan pula putaran spekulasi demi menarik perhatian. Ini jauh lebih serius dan jauh lebih merusak. Tucker Carlson muncul ke layar bukan untuk berandai-andai, melainkan untuk memaparkan sebuah dosier tebal, penuh penyuntingan, distempel resmi, dan hampir mustahil diabaikan. Setiap halaman, setiap baris, setiap detail yang disorot mengarah pada satu kesimpulan yang mengkhawatirkan. Sebuah jaringan luas entitas lepas pantai, transfer dana, dan perusahaan cangkang yang diduga terhubung dengan Meghan Markle. Dokumen-dokumen itu tidak berbisik, mereka berteriak. Mereka melacak jutaan dolar yang berpindah melalui berbagai rekening dan yurisdiksi dengan pola yang tampak sangat terencana. Tanggal dan angka tidak berdiri sendiri. Semuanya selaras sempurna dengan runtuhnya sumber-sumber pendapatan utama. Kesepakatan dengan Netflix dan Spotify yang gagal. Ketika aliran uang legal terhenti, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana mulai bergerak dengan cara yang memunculkan pertanyaan serius tentang hukum. Lalu ada rekaman LAX, 7 koper jet pribadi yang dialihkan, dan pendaratan luar biasa di pangkalan militer Sisilia. Dunia terpaku pada tontonan aneh itu, pada drama selebritas dan tajuk sensasional. Namun Carlson mengarahkan sorotan pada detail tersembunyi yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Sosok yang disebut sebagai arsitek dalam rekaman itu, orang yang berdiri di samping Meghan saat uang dipindahkan, ternyata bukan manajer atau penasihat bisnis seperti yang banyak diduga. Menurut bukti yang dipaparkan Carlson, perempuan tersebut adalah seorang petugas kebersihan. Perannya bukan untuk menegosiasikan kontrak, mengelola media, atau mengatur kekayaan. Tugasnya, sebagaimana diduga, adalah menghapus jejak, mengaburkan aliran dana, dan membuat operasi bernilai jutaan dolar itu tampak seolah tidak pernah ada. Carlson tidak sekadar merangkum isi dokumen, ia menuntun penonton langkah demi langkah, memperlihatkan aliran dana layaknya peta sebuah perampokan finansial. Rekening lepas pantai yang terhubung dengan perusahaan cangkang, transfer dengan deskripsi samar, tanggal-tanggal yang terlalu tepat bertepatan dengan kehancuran finansial besar untuk disebut kebetulan, serta tanda terima dan catatan otorisasi yang menunjukkan perencanaan matang. Setiap pengungkapan menambah lapisan pada cerita yang jauh melampaui gosip selebritas. Ini mengisyaratkan adanya jaringan manuver keuangan yang luas dan disengaja, dengan Duchess of Sussex berada tepat di pusatnya. Suasana di layar terasa tegang. Penyampaian Carlson tenang, lambat, dan metodis. Ia tidak mendramatisasi, ia tidak melebih-lebihkan. Ia membiarkan fakta berbicara dengan sendirinya. Ia sama sekali tidak berlebihan. Ia menyajikan rangkaian bukti satu demi satu, dokumen demi dokumen, baris demi baris, membiarkan bobot fakta berbicara dengan sendirinya. Penonton tidak diminta untuk menebak-nebak, mereka diperlihatkan secara langsung. Dan seiring setiap pengungkapan baru, tontonan di LAX, judul-judul viral, serta kegilaan media sosial tiba-tiba terlihat hanya sebagai puncak kecil dari sebuah kisah yang jauh lebih dalam dan jauh lebih gelap. Sebuah cerita tentang jutaan dolar tunai, jaringan keuangan lepas pantai, dan mekanisme operasi finansial yang disembunyikan dengan sangat rapi. Cukup kuat untuk menulis ulang sepenuhnya narasi Sussex. Tucker Carlson mengungkap jaringan keuangan bernilai jutaan dolar dengan ketelitian seorang penyelidik, memperlihatkan bahwa kisah ini bukan soal spekulasi, melainkan tentang bukti dan pertanggungjawaban.
Namun satu pertanyaan besar muncul, bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa persetujuan sang suami? Metode apa yang digunakan untuk menghindari pengawasan? Kini, saatnya mengungkap bagaimana kepercayaan Harry diduga telah disalahgunakan. Sebuah pengkhianatan terbesar. Pengungkapan itu jatuh seperti petir di siang bolong. Tucker Carlson tidak sekadar melaporkan, ia memaparkan detail yang mengejutkan dengan sangat teliti. Di pusat badai terdapat sebuah transfer kawat senilai 2 juta dolar, diberi label exit fee, yang dipindahkan langsung dari dana perwalian pribadi Pangeran Harry. Ini bukan sekadar uang biasa, ini adalah warisan, ikatan nyata dengan Queen Mother, buyut yang sangat dicintai Harry. Dan kemana uang itu mengalir? Ke sebuah rekening yang sepenuhnya berada di bawah kendali Meghan Markle, hanya beberapa hari sebelum insiden dramatis di LAX yang menyita perhatian dunia. Ini bukan manuver bisnis yang cerdas, ini digambarkan sebagai pencurian, terencana, disengaja, dan bersifat sangat personal, namun intrik finansial tidak berhenti di situ. Tucker mengupas lapisan demi lapisan dari apa yang ia sebut sebagai permainan cangkang, mengungkap labirin transaksi lepas pantai. Pendapatan dari Netflix, Spotify, bahkan kesepakatan buku, dana yang sebelumnya masuk ke rekening bersama, segera dialihkan melalui sebuah perusahaan cangkang berbasis di Delaware bernama Project Phoenix LLC. Sekilas, semuanya tampak normal. Biaya konsultasi, transfer standar, namun detail kecil mengungkap segalanya. Setiap transaksi membawa tanda tangan digital Harry. Secara administratif, ia tampak menyetujui semuanya. Namun, dalam penjelasan Tucker, tanda tangan itu diduga distempel secara otomatis, digunakan tanpa persetujuan eksplisit dari Harry. Setiap langkah, setiap dolar, seolah dirancang untuk menciptakan kesan sah, sambil perlahan melucuti kendali Harry atas asetnya sendiri. Di titik ini, narasi berubah drastis. Harry, yang selama ini oleh sebagian pihak dituduh terlibat aktif dalam urusan finansial Sussex, tidak lagi tampil sebagai dalang. Ia justru digambarkan sebagai korban penyalahgunaan identitas, korban pengkhianatan oleh orang yang paling ia percayai, dana perwalian dari nenek buyutnya, penopang finansial sekaligus simbol ikatan keluarga, diduga telah dijadikan alat untuk kepentingan pihak lain. Setiap dolar yang diambil bukan hanya kerugian materi, melainkan juga pukulan simbolis terhadap warisan keluarganya. Tucker tidak hanya memaparkan angka-angka, ia melukiskan gambaran perhitungan yang dingin dan terencana. Transfer dana tidak dilakukan secara acak. Semuanya bersifat metodis. Waktunya bertepatan dengan momen ketika pengawasan hukum dan finansial dianggap paling lemah. Saat kesepakatan Netflix atau Spotify runtuh, atau ketika sumber pendapatan lain melambat. Setiap langkah mencerminkan perencanaan matang dan pemahaman mendalam tentang cara beroperasi di balik bayang-bayang kekayaan, ketenaran, dan privilege. Bagi penonton dampaknya sangat mengejutkan. Narasi Sussex tentang penderitaan dan nasib buruk runtuh di bawah beratnya pengungkapan ini. Harry bukan pihak yang memegang kendali, ia dimanipulasi. Dana warisan Queen Mother, uang yang seharusnya melindungi masa depannya, justru digunakan untuk melawannya. Dalam satu rangkaian penjelasan yang menghancurkan, Tucker Carlson mengubah apa yang tampak sebagai drama selebritas menjadi kisah berisiko tinggi tentang pengkhianatan, tipu daya, dan kejahatan finansial. Ini bukan gosip tabloid, bukan rumor murahan. Ini digambarkan sebagai pengkhianatan yang dirancang dengan cermat, sebuah tindakan yang menyentuh jauh melampaui uang, hingga ke inti kepercayaan, warisan, dan kehormatan keluarga. Carlson mengklaim memiliki bukti kuat bahwa dugaan pencucian uang Meghan dilakukan secara berani dan penuh perhitungan. Namun, apakah Meghan akan merespons? Jika iya, seperti apa bentuk respons tersebut? Dan mampukah ia menghentikan Carlson sebelum lebih banyak fakta terungkap? Kini, perhatian beralih pada keheningan dan ancaman hukum, runtuhnya faktor ketakutan, reaksi, atau lebih tepatnya ketiadaan reaksi,
langsung terasa dan mencolok di media sosial. Tidak ada gelombang kemarahan seperti biasanya, tidak ada kampanye pembelaan, tidak ada serangan balik yang digerakkan oleh influencer. Tidak terlihat mobilisasi dari pendukung Sussex. Alasannya jelas. Ini bukan opini, bukan spekulasi, dan bukan gosip. Ini adalah bukti nyata. Rekening bank, transfer kawat, dan catatan keuangan tidak bisa berbohong. Mereka mencatat pergerakan uang, kecocokan tanggal, dan pola yang terbuka jelas. Dan dalam kasus ini, semua itu berbicara lebih keras daripada pernyataan humas manapun. Kemudian, dalam sebuah momen yang hanya mungkin terjadi secara siaran langsung, drama meningkat tajam. Di tengah siaran, sebuah surat resmi cease and desist dari pengacara Meghan Markle tiba di meja studio. Surat tersebut diketik di atas kop firma hukum Los Angeles menuntut agar Tucker Carlson segera menghentikan pembahasan dengan alasan bahwa dokumen-dokumen tersebut bersifat pribadi dan penyebutan lebih lanjut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Suasana menjadi tegang. Kamera menangkap setiap reaksi kecil di studio. Tanpa ragu, Tucker condong ke depan, melirik surat itu, membiarkan senyum tipis penuh makna muncul di wajahnya, lalu merobek surat tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Gestur itu sederhana namun syarat simbol. Klaim privasi berakhir ketika bukti kejahatan dimulai. Pesan itu bergema bukan hanya di studio, tetapi juga di seluruh internet, membuat penonton terkejut dan ramai membicarakannya. Namun acara belum berakhir. Tucker kemudian mengarahkan perhatian pada satu bukti terakhir yang belum pernah diungkap. Sebuah email tunggal yang dikirim dari server pribadi Meghan yang aman, dengan baris subjek yang mencurigakan. Paketnya sudah siap. Kalimat itu muncul pada waktu yang terasa mengerikan, hanya beberapa hari sebelum penerbangan menuju Dubai berhasil dicegat. Tucker Carlson tidak mengungkap seluruh isi paket tersebut dengan alasan batasan hukum, namun maknanya sangat jelas. Ini bukan tindakan spontan akibat kepanikan finansial. Ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan sejak awal, direncanakan dengan matang, dan dijalankan secara sangat terperinci. Saat para penonton mencerna pengungkapan yang mengejutkan ini, bobot situasinya terasa begitu nyata. Ini bukan lagi sekadar skandal kerajaan atau kontroversi selebritas biasa. Peristiwa ini telah meningkat menjadi penyelidikan kriminal berskala penuh, rekening lepas pantai, perusahaan cangkang yang beroperasi dalam bayang-bayang, serta transfer dana misterius mengungkap sebuah operasi keuangan lintas benua. Dengan penyampaian yang tenang namun tak kenal lelah, Tucker Carlson menutup ruang untuk keraguan. Kekayaan tersembunyi kini terpapar, keberanian ekstrem bertabrakan dengan pertanggungjawaban hukum, dan dunia rapuh yang dibangun dari kekuasaan, privilege, serta kerahasiaan mulai terguncang. Apa yang sebelumnya tampak kebal, kini berada di bawah sorotan tajam hukum dan bukti. Dan kesimpulannya tidak terbantahkan. Setelah memaparkan bukti, mengajak penonton menelusuri catatan keuangan, serta menyoroti ancaman hukum yang muncul, Tucker menutup dengan ketegasan dingin tanpa kompromi. Meghan Markle telah berakhir, bukan hanya sebagai figur dalam keluarga kerajaan, bukan sekadar selebritas yang disorot publik, tetapi sebagai seseorang yang kini harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Konsekuensi yang tak bisa lagi diputarbalikkan oleh narasi atau pencitraan. Keheningan, ancaman hukum, dan email-email yang terungkap semuanya bertemu pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Ini adalah tahap akhir, dan dunia menyaksikannya. Carlson terus membuka bukti-bukti meski menghadapi tekanan hukum. Bersikeras bahwa ini melampaui skandal kerajaan dan berpotensi menjadi kasus pidana. Namun pertanyaan besar pun muncul. Apakah ada hukum yang secara tegas melarang pencucian uang? Dan jika iya, apakah Meghan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan dijatuhi hukuman? Kini, perhatian beralih pada penyelundupan uang tunai dan hukum, serta sebuah memoir yang mengubah segalanya. Virginia Giuffre telah bertahun-tahun menceritakan pengalamannya tentang Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell,
dan para pria berkuasa yang menurutnya telah menyakitinya. Namun baru setelah bukunya, Nobody's Girl, diterbitkan secara anumerta pada Oktober 2025, klaim-klaim serius itu benar-benar mengguncang keluarga kerajaan Inggris. Dalam bukunya, ia menggambarkan pertemuannya dengan sang pangeran di rumah Ghislaine Maxwell di London, di mana Maxwell mengatakan kepadanya bahwa seperti Cinderella, ia akan bertemu seorang pangeran tampan malam itu. Menurut kesaksian Joffrey, Andrew menebak usianya dengan tepat lalu menyebut bahwa putri-putrinya sendiri hanya sedikit lebih muda. Sebuah detail yang membuat peristiwa-peristiwa setelahnya terasa semakin mengerikan. Waktu penerbitan memoir tersebut menjadi mimpi buruk bagi keluarga kerajaan. Raja Charles saat itu sudah menghadapi tantangan kesehatan setelah didiagnosis kanker. Sementara monarki berusaha keras mempertahankan dukungan publik di masa transisi. Detail grafis dalam tuduhan Joffrey, ditambah simpati besar akibat kematiannya yang tragis, menciptakan badai kemarahan publik yang memaksa sang raja mengambil langkah-langkah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Buku itu juga memuat tuduhan bahwa tim Andrew mencoba menyewa troll internet untuk melecehkannya selama proses hukum, serta upaya menggali informasi negatif tentang dirinya melalui aparat keamanan. Yang paling menghancurkan, Joffrey menulis bagaimana Andrew mempersulit pengacara untuk menyerahkan dokumen hukum dengan melarikan diri ke Kastil Balmoral milik Ratu Elizabeth di Skotlandia. Yang membuat memoir ini begitu merusak adalah kejujuran emosional dan detail spesifik tentang sikap serta perilaku Andrew. Ia menulis bahwa sang pangeran tampak meyakini hubungan intim dengannya sebagai hak bawaan statusnya. Tragisnya, Joffrey mengakhiri hidupnya sendiri pada April 2025, meninggalkan catatan tertulis tentang bertahun-tahun perlakuan buruk yang dialaminya, dengan Pangeran Andrew sebagai bagian besar dari kisah tersebut. Presiden mengejutkan dan maknanya pun menjadi sorotan. Keputusan mencabut gelar Pangeran Andrew mengejutkan banyak pihak, tidak hanya keluarganya sendiri. Para pakar hukum dan sejarah kerajaan menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak 1936 seorang bangsawan senior Inggris disingkirkan secara terbuka oleh raja yang sedang berkuasa. Melalui dokumen hukum khusus yang dikenal sebagai Letters Patent, Raja Charles menunjukkan kesediaannya menggunakan seluruh kewenangannya demi melindungi reputasi monarki, bahkan jika itu menuntut pengorbanan pribadi yang besar. Pengamat kerajaan mencatat bahwa putri-putri Andrew, Putri Beatrice, dan Putri Eugenie tetap mempertahankan gelar mereka meskipun ayah mereka jatuh dalam skandal. Hal ini menunjukkan bahwa sang raja ingin menghukum Andrew tanpa menyeret anak-anaknya ke dalam konsekuensi tersebut. Namun, sumber internal keluarga menyebutkan bahwa Andrew sendiri berusaha keras memastikan gelar putri-putrinya tetap aman. Pernyataan resmi istana menegaskan bahwa langkah ini diambil meskipun Andrew terus membantah tuduhan terhadap dirinya. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan didasarkan pada pengakuan kesalahan, melainkan karena tuduhan dan hubungannya dengan Jeffrey Epstein telah menjadi ancaman serius bagi seluruh institusi monarki. Bahkan disebutkan bahwa Andrew membuat kesepakatan tertutup dengan Raja Charles demi melindungi Beatrice dan Eugenie. Fakta bahwa negosiasi semacam itu diperlukan menunjukkan betapa runtuhnya posisi Andrew dalam keluarga kerajaan. Dampak kehilangan status itu sangat besar. Andrew tidak lagi menerima tunjangan tahunan besar yang menopang gaya hidupnya sejak Ratu Elizabeth wafat. Pengamanan pribadi yang dulu otomatis ia terima sebagai anggota kerajaan, kini harus dibayar oleh Raja Charles jika ia menginginkan perlindungan apapun. Yang paling signifikan, Andrew diwajibkan meninggalkan Royal Lodge dan pindah ke rumah yang jauh lebih kecil di kawasan Sandringham. Laporan menyebutkan bahwa ia akan menempati hunian sederhana, sangat berbeda dari mansion megah yang ia tinggalkan. Mantan pelayan Pangeran Andrew pun mulai mengungkap kebenaran tentang dirinya. Kejatuhan seorang bangsawan jarang terjadi dalam keheningan, namun sangat sedikit yang jatuh dengan suara dan aib sebesar Pangeran Andrew. Pernah disebut sebagai putra kesayangan sang ratu,
Kini ia menjadi salah satu figur paling tercemar dalam sejarah monarki. Pada 2023, mahkota secara resmi memutus hubungan dengannya, mencabut gelar kehormatan militer dan melarang penggunaan sebutan Yang Mulia. Bagi seseorang yang dibesarkan dalam kemewahan dan hak istimewa, ini merupakan penghinaan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Wangsa Windsor. Namun ketika dunia terfokus pada gugatan hukum, tajuk berita, dan dugaan keterkaitan dengan Jeffrey Epstein, sebuah kisah lain perlahan muncul, bukan dari ruang sidang atau tabloid, melainkan dari balik dinding istana itu sendiri. Sebuah cerita yang tidak diceritakan oleh pengacara atau jurnalis, melainkan melalui kesaksian Charlotte. Di mata Charlotte, Huyen Thuy Ve Pham Gia Hoang Gia runtuh sepenuhnya. Andrew bukan sekadar seorang pangeran yang tercemar dan terjerat masalah hukum. Dalam kesaksiannya, ia adalah apel busuk. Seorang pria yang begitu tenggelam dalam rasa berhaknya sendiri hingga tugas-tugas paling sederhana pun selalu dibebankan kepada orang lain. Cerita Charlotte membuka tabir di balik tirai emas istana, dan gambaran yang muncul sama sekali tidak indah. Bagi istana Buckingham, keheningan kembali menjadi pilihan. Ketika ditanya mengenai klaim Charlotte, tidak ada tanggapan apapun. Ini adalah strategi lama yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Mengabaikan, menunggu, dan berharap kegaduhan mereda dengan sendirinya. Namun, zaman telah berubah. Keheningan yang dulu berfungsi sebagai tameng, kini justru memperkuat kecurigaan. Yang membuat pengakuan Charlotte begitu kuat bukan hanya isinya, tetapi juga waktunya. Kesaksiannya muncul saat Andrew berada di titik terendah, ketika opini publik sudah sepenuhnya berbalik melawannya. Kata-katanya menegaskan narasi bahwa pria yang dulu berdiri dengan bangga di balkon bersama ibunya bukanlah korban keadaan, melainkan arsitek dari kejatuhannya sendiri. Seberat apapun kesaksian Charlotte, ia bukan satu-satunya. Ia tidak sendirian dalam mengungkap dunia aneh di balik kehidupan Duke of York. Mantan penjaga istana, Paul Page, menguatkan ceritanya dalam sebuah dokumenter ITV berjudul Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile. Ia mengungkap obsesi Andrew terhadap boneka beruang, mengklaim bahwa tempat tidurnya dipenuhi sekitar 50 hingga 60 boneka. Para pelayan bahkan diberi diagram berlapis plastik yang menunjukkan posisi tepat setiap boneka. Jika satu saja tidak pada tempatnya, amarah Andrew bisa meledak. Orang luar pun menyadarinya. Penulis Elizabeth Day mengenang kunjungannya ke istana Buckingham pada 2019 ketika ia menunggu di sebuah koridor dan melihat seekor boneka beruang besar diletakkan di atas kursi. Saat ia kemudian menanyakannya kepada Andrew, sang pangeran tertawa dan menjelaskan bahwa boneka itu adalah hadiah pernikahan dari Sarah Ferguson. Apa yang mungkin tampak unik dalam konteks lain, tiba-tiba terasa janggal ketika dikaitkan dengan bertahun-tahun kesaksian tentang tuntutan-tuntutan kekanak-kanakannya. Charlotte mengaku sering menangis, tak percaya bahwa hal-hal sepele bisa memicu kemarahan sebesar itu. Menurutnya, ini bukan kejadian tunggal. Ledakan emosi adalah bagian dari pekerjaannya. Tempat tidur harus dirapikan dengan presisi militer. Bantal bersulam lambang kerajaan diletakkan tepat di tengah. Piyama disusun rapi, dan yang paling aneh, boneka-boneka beruang harus ditempatkan secara persis. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat Andrew murka. Bukan hanya tuntutan-tuntutan itu yang membuatnya resah, melainkan juga kemunafikannya. Pria ini pernah bertempur di Falklands, kenangnya, tetapi bahkan tidak bisa menutup tirainya sendiri. Sebagai perbandingan, anggota kerajaan lain menunjukkan martabat yang berbeda. Charles dan Edward katanya sangat menyenangkan. Putri Anne menjaga jarak, tetapi selalu menunjukkan rasa hormat yang tenang. Andrew sebaliknya adalah apel busuk, orang yang merusak apa yang seharusnya menjadi pekerjaan seumur hidup yang membanggakan. Tetap saja, ada momen-momen surreal. Charlotte hanya dibayar 600 pound sterling per bulan, namun pernah berdiri di balkon kerajaan saat Trooping the Colour.
Ia bahkan pernah dipeluk oleh Nelson Mandela, kenangan yang sangat ia hargai. Namun di balik kemegahan itu, kesehariannya didominasi oleh tuntutan-tuntutan kecil Andrew. Lalu ada Sarah Ferguson. Meski telah bercerai pada 1992, Charlotte mengklaim Andrew masih mempertahankan kehadiran mantan istrinya secara simbolis. Di lemari pakaiannya, gaun pengantin Sarah masih tergantung. Riasannya tetap tersusun rapi di meja rias, seolah-olah ia bisa kembali kapan saja. Bagi Charlotte, ini terasa mengganggu, tanda bahwa Andrew belum benar-benar melepaskan masa lalu. Kisah-kisah ini tidak langsung muncul ke publik, baru bertahun-tahun kemudian, pada 2022, cerita Charlotte terungkap, tepat saat kehidupan Andrew runtuh akibat gugatan Virginia Giuffre. Giuffre menuduh dirinya diperdagangkan oleh Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell, serta dipaksa berhubungan seksual dengan Andrew ketika masih remaja. Andrew membantah keras tuduhan tersebut, tetapi kerusakan reputasi sudah terlanjur terjadi. Dalam konteks inilah Charlotte akhirnya bersuara. Ingatannya menambah lapisan baru pada potret seorang pria yang menuntut kesetiaan mutlak, namun jarang memberikannya kembali. Kesaksian ini datang bukan dari pengacara atau media, melainkan dari seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kesehariannya, mantan pelayannya sendiri. Namanya Charlotte Briggs. Dan apa yang ia ungkap tentang Pangeran Andrew cukup untuk membuat skandal-skandal yang sudah melekat pada namanya tampak ringan. Lalu, apa sebenarnya yang dikatakan Charlotte Briggs? Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke awal. Charlotte memasuki istana Buckingham pada 1996, seorang perempuan 21 tahun, asal Yorkshire, yang mengira ia telah mendapatkan pekerjaan sekali seumur hidup. Awalnya tugasnya sederhana, membersihkan kantor, membuang sampah, dan sesekali berbagi momen manusiawi dengan para bangsawan yang memperlakukannya dengan ramah. Ia mengingat bagaimana Pangeran Edward menahan pintu untuknya, sebuah kesopanan yang tak ia duga. Selama 6 bulan pertama, pekerjaannya terasa ringan. Lalu datang tugas yang tak diinginkan siapapun, melayani Pangeran Andrew. Apa yang seharusnya menjadi tanda kepercayaan justru berubah menjadi mimpi buruk. Andrew saat itu berusia 36 tahun, baru bercerai dari Sarah Ferguson, dan tinggal kembali di istana di lantai yang dikenal sebagai nursery floor. Namun meski sudah dewasa, seorang veteran militer dan pangeran kerajaan, perilakunya, menurut Charlotte, lebih menyerupai anak manja daripada pahlawan perang. Ia mengenang pertama kali merasakan amarah Andrew, sebuah kemarahan soal tirai. Andrew duduk hanya beberapa meter darinya, memerintahkannya naik turun tangga untuk mengatur tirai hingga sesuai keinginannya. Ketika seberkas cahaya masih terlihat di bagian atas, amarahnya meledak. "Apa kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar?" bentaknya. Pertemuan terakhir keluarga kerajaan, inilah momen ketika semuanya akhirnya menyatu. Tidak ada kamera, tidak ada pengumuman resmi, hanya sekelompok kecil orang yang berkumpul di Windsor pada 1 Desember. Pertemuan itu bersifat tertutup, ponsel ditinggalkan di luar, hanya mereka yang benar-benar perlu hadir yang diizinkan masuk. Ketika pertemuan dimulai, Anne berbicara dengan keteguhan yang telah ia tunjukkan sejak awal. Fokusnya tidak pernah beralih pada perasaan atau emosi. Ia hanya menekankan satu hal, masa depan monarki bergantung pada keputusan yang akan diambil. Stabilitas adalah kuncinya. Ketika batas-batas menjadi kabur, seluruh struktur akan goyah. Ia mengingatkan sang raja tentang hal yang pernah ia sampaikan kepada William sebelumnya. Penundaan bukanlah bentuk kebaikan, ambiguitas bukanlah belas kasih, dan melindungi institusi berarti menarik garis yang jelas, garis yang bisa dilihat dan dipahami semua orang. Nama William dan tanda tangannya tercetak tegas di halaman depan dokumen tersebut. Semua orang di ruangan itu langsung memahami maknanya. Ketika seorang raja masa depan menempatkan nama dan suaranya sendiri pada dokumen seperti ini, itu adalah sinyal penegasan akhir.
Artinya, keputusan itu sudah bulat di dalam pikirannya. Pertemuan tersebut bukan lagi tentang apakah tindakan perlu diambil, melainkan bagaimana semua pihak harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Tak seorang pun menghadapi momen tersulit itu lebih berat daripada Raja Charles. Harry adalah putranya, Meghan adalah menantunya, dan tidak ada rasa tanggung jawab yang bisa menghapus fakta tersebut. Ia tampak sangat diliputi emosi, dan semua yang hadir dapat merasakannya. Bertahun-tahun ketegangan telah meninggalkan bekas yang dalam. Ini adalah luka tambahan, meski luka itu dianggap perlu. Namun pada saat yang sama, Charles telah menghabiskan hidupnya mempersiapkan diri untuk saat-saat ketika perasaan tidak boleh mengalahkan kewajiban. Ia telah menyaksikan para pendahulunya ragu-ragu dan harus menanggung akibatnya. Ia memahami bahwa membiarkan persoalan menggantung tanpa kejelasan telah menimbulkan kerusakan. Mengakui perlunya tindakan memang tidak membuat keputusan itu terasa ringan, tetapi menjadikannya tak terelakkan. Staf istana mengonfirmasi bahwa William datang ke pertemuan itu membawa sesuatu yang telah ia siapkan selama berminggu-minggu. Sebuah draft final lengkap. Bukan sekadar poin pembicaraan, melainkan pernyataan penuh dalam bentuk cetakan. Begitu garis-garis itu ditetapkan, kegaduhan pada akhirnya akan mereda. Catherine juga hadir dalam pertemuan tersebut. Perhatiannya tertuju pada nada keputusan William. Pernyataan itu harus tegas, tanpa terdengar kejam. Final, tanpa terkesan marah. Bagaimanapun, Meghan adalah iparnya, dan Harry adalah saudara iparnya. Tidak ada unsur pribadi. Catherine memahami lebih dari kebanyakan orang bagaimana kata-kata menyebar, dipotong, dibagikan, dan diputar ulang tanpa konteks. Untungnya, draft William sejalan dengan pandangannya. Tidak ada serangan personal, tidak ada pengulangan sejarah. Fokusnya pada masa kini dan masa depan. Pernyataan itu dengan jelas menyebut apa yang berakhir dan tidak menyisakan ruang untuk kebingungan tentang sifat permanennya. Diskusi tidak berlangsung lama, tidak ada penulisan ulang, tidak ada penyuntingan, tidak ada permintaan penundaan. Kesepakatan tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Kecepatan itu sendiri menjadi sebuah sinyal. Semua yang hadir tahu bahwa mereka telah mencapai ujung jalan. Keputusannya sederhana. Merilis pernyataan sebagaimana adanya. Mereka juga sepakat bahwa pernyataan tersebut akan dipublikasikan keesokan paginya, cukup awal untuk menjangkau berbagai zona waktu secara bersamaan, sebagaimana prosedur untuk semua pengumuman besar istana. Begitu pertemuan berakhir, staf istana langsung bergerak. Tim komunikasi diberitahu berdasarkan prinsip perlu tahu. Tim teknis menyiapkan sistem rilis. Keamanan meninjau ulang jadwal. Segalanya berjalan sesuai rencana yang sebenarnya telah disusun berminggu-minggu sebelumnya.